Halo guys, kembali lagi di channel Brilliant guys ya. Kali ini gua mau bacain apa namanya public expose ya. Kalau nggak salah ada beberapa yang kirim public expose. Oke, ini gua baca dulu nih. Udah TAPG udah kirim laporan bulanan registrasi pemegang efek. Berarti kita udah bisa pakai filter yang self order itu. Nanti mungkin kita coba juga. Oke, Adaro ngasih dividen lumayan ya, ada di 150-an. Lalu PGO ya hasil RUPS-nya apa? Kalau nggak salah akan bagi dividen juga ya dengan dividen payout ratio 85% gitu ya. Kalau nggak salah baca di salah satu streamnya juga ada yang bahas dia ikut RUPS-nya. Lalu dari WiFi menarik nih, ada MOU kolaborasi infrastruktur internet rakyat. Nah, itu eh, sepertinya cukup menarik untuk dibahas tuh nanti. Seperti apa tuh kolaborasinya? Oke, lalu ada GTRA. Nah inilah, padahal dia baru bergerak dikit doang ya, udah diminta aja penjelasan bursa gitu ya. Sementara saham-saham yang udah terbang tinggi tuh kayaknya nggak ada diminta kali ya, apa gimana? Oke, BRIS katanya mau diakuisisi oleh Danantara. Nanti kita lihat lagi kelanjutannya gitu ya. Jadi dia nggak akan di bawah, nggak jadi anak usahanya Mandiri lagi. Jadi ya kita akan lihat seperti apa. Oke, kita masuk ke public expose GTRA ya. Kita baca-baca dulu public expose-nya seperti apa nih guys. Oke. Hmm, Oke, GTRA ini dia semacam jasa ekspedisi, ya, ekspedisi lalu juga pergudangan, lalu juga penyewaan ini ya, apa namanya, truk gitu ya. Jadi truknya itu bisa disewa truknya atau ya kita pakai jasa pengirimannya gitu. Sanggahan, oke ini mah disclaimer aja ya. Oke, eh, profil perusahaan bisa dibaca juga nanti di eh, apa di Stockbit ya gitu. Tapi di sini lebih detail sini gitu ya. Jadi biasanya milestone-nya seperti apa gitu ya. Jadi di sini udah punya beberapa pool ya. Di sini ada pool di Bekasi, Bogor, lalu ada di Tangerang, oke, di pool Surabaya ekspansi tingkat nasional, oke. 2023 berarti dia baru banget IPO ya, belum baru 2 tahunan lah. Oke. Lalu di 2024 dia baru bangun pool di Delta Mas. Berarti apa namanya? Dia terus berekspansi ya gitu ya dengan capex-nya gitu. Oke, menarik. Kalau kalian tahu nanti cari tahu di prospektusnya ya gitu atau di laporan keuangannya itu klien-kliennya siapa aja gitu dan kalau gua nggak salah inget klien-kliennya itu lumayan ya brand-brand gede gitu. Oke nih jasanya pertama ya trip base dan truck rental. Oke, jadi ya trip base ya ini ya pengiriman gitu ya. Lalu truck rental ya rentalnya yang disewain. Rentalnya yang disewain. Truknya yang disewain. Workshop. Oke, ini apa ya workshop ya? Kami memahami bahwa ketepatan waktu sangat penting untuk memberikan kepuasan kepada customer. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal itu, tidak diinginkan seperti mogok atau kecelakaan. Oke, dia ternyata selain punya jasa pengiriman dan penyewaan, dia juga punya workshop atau bengkel sendiri ya gitu. Oke, karena dia punya penyewaan, mungkin kalau punya bengkel sendiri lebih aman ya. Jadi dia lebih tahu masalah-masalah dengan truknya gitu.
Jadi dia bisa benerin dengan harga yang lebih murah tentunya ya kalau di bengkel sendiri, eh, ketimbang harus pakai jasa bengkel lain gitu. Oke, ini menarik, berarti dia punya bengkel sendiri, itu jadi salah satu tambahan juga ya. Lalu dia juga punya Graha Management System. Oke, dia sepertinya punya aplikasi ya gitu. Jadi Graha Trans menggunakan beberapa sistem untuk mendukung layanan bisnis operasional yang kami sudah menerapkan integrasi gitu. Support sistem kami dapat diakses oleh eksternal atau customer atau internal tim Grahanya melalui smartphone, PC yang berbasis web. Smartphone atau PC ya yang berbasis web, sejak order dikirim oleh customer hingga proses invoicing yang dapat dimonitor secara online. Oke, menarik, dia punya aplikasi sendiri ya, bahkan bisa di tracking tuh ya, mensinkronkan data tracking GPS dengan sistem order booking customer. Ya, saya samalah seperti jasa-jasa pengiriman lainnya ya, juga bisa di tracking gitu. Oke, tapi dia menarik punya aplikasi sendiri gitu. Kinerja tahunan mungkin kita skip aja. Gua kalau baca apa namanya public expose sebenarnya lebih tertarik kalau dia punya rencana-rencana ke depannya. Oke, ini prospek usaha kita boleh baca nih. Masuk ke tahun 2025, perusahaan tetap optimis terhadap fundamental dan ketahanan ekonomi. Oke, menunjukkan pertumbuhan. Oke. Nah, ini bisa dibaca-baca aja prospek usahanya terkait data. Nah, ini dari sisi produksi, menjumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025 adalah pertanian, industri, pengolahan, dan perdagangan. Hal ini sengaja jalan dengan adanya panen raya. Kok situ? Apa dia ini juga ya ngirim? Apakah dia ikut ngirim itu hasil panen? Gue juga nggak tahu nih. Oke, lalu ada pengeluaran penyumbangan. Oke, ini dia lebih ngebahas data dari BPS ya. Itu bisa dibaca. Strategi diversifikasi basis klien, tidak menyasar sektor-sektor, tidak bergantung pada sektor ekspor impor. Oke. Berarti dia akan mencari klien-klien lain selain yang punya jasa ekspor impor gitu ya. Meningkatkan efisiensi adaptasi terhadap kebutuhan klien dan menerapkan strategi inovatif untuk menghadapi tantangan. Nggak dijelasin detail ya. Oke, itu aja ternyata. Apa ya, info-info menariknya mungkin menurut gue tadi ya, dia baru bangun juga di Delta Mas gitu di 2024 kemarin, dan dari 2023 juga baru IPO. Oke. Oke, jadi dari sejak IPO yang menarik baru satu ya, dia punya pool baru ya di Delta Mas ya. Kita nantikan di 2025 dia akan punya pool di mana lagi gitu, atau punya sebenarnya sih yang perlu diperhatikan nanti masuk ke laporan keuangan dan cari ininya ya, customer-customernya. Oke, thank you.